kita bertobat, dan kita menghasilkan buah-buah roh. Yang Tuhan minta itu bukan bahasa rohnya, tetapi buah rohnya. Amin. Kadang-kadang orang di dalam gereja itu kelihatan rohani, tapi sesungguhnya dia roh halus. Karena apa ibu? Bahasa rohnya tinggi sampai langit ketujuh, tetapi lihat tidak ada buah. Ya, karena Tuhan bukan minta bahasa rohnya. Bahasa rohnya segala macam bahasa. Tetapi yang Tuhan minta itu buah roh. Buah roh itu yang Tuhan minta. Percuma Bapak Ibu punya bahasa roh, segala macam bahasa ada padamu, tetapi buah roh tidak ada pada kita. Itu kalau bilang apa, potong buang dari dalam belakang. Itu tidak pakai kompromi. Makanya, tetapi banyak orang jemaat Tuhan sekarang lebih banyak cari makan Tuhan saya berbahasa roh. Tidak perlu. Kalau Tuhan kasih syukur, yang terpenting adalah kita berbuah. Berbuah itu yang paling penting. Karena dari buah mula orang mengenal kamu. Amin. Dari buahmu itu loh. Kadang-kadang dari perbuatan baik kita di rumah, orang tahu, orang sampai penasaran. Ini mereka yang jemaat. Baik sekali. Kalau kita buat orang sabar. Orang jadi kepo dengan buahnya kita. Iya, orang jadi penasaran. Orang bilang begini, ini Bapak ini, kalau kita gas di depan dia tuh dia hanya harus dadar. Terima kasih Pak. Karena itu buah roh. Buah roh itu apa salah satunya? Penuh kesabaran, lemah lembut, damai sejahtera, itu buah roh. Amarah, dengki, sombong, itu bukan buah roh. Itu kedagingan, amin. Itu kedagingan. Tetapi Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu penuh dengan buah roh. Jadi Tuhan mau kita supaya kita hidup di dalam pertobatan. Kita hidup di dalam sesuatu yang kita bisa berbuah. Jadi Tuhan bilang apa? Ini pohon ara, saya lihat setiap kali saya datang, satu buah pun tidak ada, bayangin. Padahal ditanam, ditutup, disirami. Bapak Ibu kalau tanam tanaman di rumah, sudah tanam dengan segala cara, dan dia tidak pernah buah, ini sakit hati juga di pohon. Setiap kali kita sirami dia, pupuki dia, jaga dia, tapi tidak ada buah. Percuma ini pohon. Lebih baik angkat parung berbuah. Jangan hanya tiap hari kita capek sapu di daun, capek segala macam. Tetapi kalau yang buahnya lebat, orang pasti apa? Bukan saja kita yang menikmati, orang dari luar saja orang lihat ini baik, mangganya Mama Nera ini lebih lebat dan mangganya kami. Padahal sama-sama tanam mangga. Jadi itulah Tuhan mau kita berbuah. Bukan soal mangganya Mama Nera ini lebih besar tapi buahnya 2. Tidak. Tuhan lihat apa? Buahnya itu. Jadi mari kita berbuah. Jadi hal yang membuat kita tidak berbuah itu kadang-kadang apa? Kekhawatiran. Jadi hal ini kita belajar tentang hal kekhawatiran. Dalam Lukas 22 ayat yang Lukas 12 ayat yang ke-22 berkata begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ternyata Tuhan tahu yang membuat kita khawatir hari-hari ini ada 2. Yang pertama apa? Soal makan. Yang kedua soal pakaian. Ini Alkitab yang bilang. Tuhan bilang apa? Yang bikin kita khawatir ini hanya 2. Ada 2 hal penting dalam hidup kita. Yang pertama makan, dan yang kedua pakaian. Hari-hari ini orang khawatir, dia terus bekerja supaya lumbungnya penuh, supaya uangnya tidak kempes, supaya dompetnya tetap tebal. Karena dia takut kalau dompetnya sudah tipis, dia sudah otik, muka sudah lain. Karena Tuhan bilang apa? Hari-hari ini yang kita khawatir itu ada hanya 2 hal. Yang pertama apa? Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan yang kedua, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dunia sekarang lebih khawatir soal besok mau makan apa. Orang-orang sampai banting tulang kerja keras. Karena apa? Karena mau makan enak. Tidak mau makan yang biasa-biasa. Itulah yang membuat kita khawatir. Kita khawatir besok makan apa. Kita khawatir nanti pergi gereja pakai baju apa.
Kita khawatir kalau masuk pesta pakai baju apa. Kita khawatir nanti menu apa di rumah besok. Kita khawatir hal-hal ini. Hal-hal inilah yang membuat kita tidak bisa berbuat. Jadi penghambat berbuat itu adalah kekhawatiran. Kenapa firman Tuhan ini jatuh di semak berduri? Karena apa? Ketika benih ini tumbuh, dia dihimpit oleh kekhawatiran. Semak berduri mulai tusuk dia, akhirnya dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Kadang-kadang firman Tuhan yang datang kepada kita, kita tidak bisa berbuah karena apa? Kita tidak bisa bertumbuh karena apa? Karena kita khawatir. Kita khawatir apa yang harus kita makan. Tuhan bilang apa? Bukankah tubuhmu itu lebih penting daripada makanan? Makanan. Ada dua hal dalam hidup kita ini. Ada yang berkata hidup untuk makan. Ada yang bilang makan untuk hidup. Yang benar yang mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kayaknya beda tipis ya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Berarti kalau makan untuk hidup, artinya kita makan apa aja. Bisa hidup. Bukan kita hidup untuk makan. Kita hidup untuk makan berarti kita bingung besok makan apa, lusa makan apa, malam menu apa, besok pagi menu apa, bosan menu yang sama. Kita khawatir dengan hal-hal itu. Akhirnya apa? Kita tidak bisa berbuat. Jadi yang penting adalah kita hidup. Kita makan untuk hidup. Kita mau makan tempe, tahu, tidak masalah. Kita mau makan daun ubi, tumis, tidak masalah. Yang masalahnya ini adalah apa? Orang mau makan di warung, kalau kita masuk warung, kalau warung pinggir jalan, nasi ikan mungkin 12.000 kita bisa makan. Tetapi kalau kita masuk ke restoran, kita lihat daftar harga ini, 28, 26, satu menu, 100. Saya kalau masuk ke restoran kita nafas. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang sakit, bukan restoran yang sakit. Karena apa? Karena kita khawatir. Uang sudah pas-pasan, masuk restoran. Makanya saya tuh selama hidup jarang masuk restoran kecuali ada yang ajak. Karena kalau yang ajak berarti orang yang bayar. Kalau yang pribadi sendiri, itu pasti tinggi. Nasi telur di pinggiran, nasi ikan di pinggiran. Yang penting kita bisa hidup. Ada orang yang tidak bisa. Hari ini maunya makan di luar. Kalau makan di rumah itu rasanya aneh. Sudah makan di luar, foto, posting lagi. Itu namanya sakit. Ya ada orang begitu. Tetapi saya percaya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Karena hidup itu lebih penting daripada makan. Kita mau makan daun ubi saja tidak bisa. Tidak usah mau sok-sok makan brokoli. Tidak usah sok-sok makan yang istilahnya nonton di film Korea. Oh ini ya, besok aku bicara. Akhirnya ada orang yang hanya pesan makan siangnya di Jakarta untuk makan malamnya di Flores. Itu ada orang yang seperti itu. Pesan saya ini pesan udang dari udang ini kan karena saat baru-baru kita di rumah kita nungki ini udang dari Surabaya. Karena itu udang dari Indonesia ada. Karena apa? Karena khawatir. Karena sebenarnya itulah yang membuat kita tidak bisa berbuat. Makanya Tuhan bilang apa? Kita berpadamlah apa yang ada. Ada dua hal yang membuat orang khawatir. Yang pertama yang Tuhan katakan apa? Masalah perut. Dan yang kedua masalah perut ini yang kita buat. Bahkan apa? Tuhan bilang apa? Hidup itu lebih penting daripada pakaian. Tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Ada orang loh, ada orang. Tetangga saya itu, karena saya teman dengan anak-anak dalam rumah, dia punya pakaian. Tapi kalau dia curhat di saya di jalan ya, Pak Yongki, kalau hari ini saya kalau setrika pakaian yang majikan sekali, karena dia tinggal dengan orang, ini kepala BRI. Kalau hari Minggu itu mama tua kasih keluar pakaiannya kan 3-4 anak, ini dia setrika semua. Dia setrika semua, habis itu begitu pakai itu depan cermin cocok yang mana. Ini ada soal masalah pakaian. Kalau hari itu pakaian jadi cocok jadi aku 3 menit. Ada orang yang itu.
Ada loh makanya bilang akhirnya tidak bisa berbuah hanya karena soal pakaian. Soal pakaian. Kita tidak bisa pergi menikmati dengan kita. Ada orang kalau pergi ke gereja maunya hari ini baju lain, mereka harus baju lain. Tidak boleh baju yang sama. Kalau baju yang sama, ya onar kan? Mulai onar. Apalagi kalau sudah masuk hari raya, mau Natal, mau Paskah, itu harus beda dari hari-hari biasa. Harus beda dari minggu-minggu biasa. Kadang-kadang apa? Tidak siap pada hati berdoa, sibuk bongkar bangkit lemah dari atas ke bawah hanya karena apa? Cari pakaian. Cari pakaian. Yang itu kalau ada bertobat. Karena ini firman Tuhan bilang soal pakaian, soal makanan ini yang membuat kita khawatir sehingga kita tidak bisa bersyukur ke depan. Hidup untuk makan untuk hidup yang terpenting adalah kita hidup di depan situ. Bukan kita makan untuk kita hidup. Tapi kalau kita masih hidup, kita hidup supaya kita bisa makan. Kita makan apa saja berkat yang Tuhan kasih yang kita makan. Ada restoran yang kita satu kali makan, satu keluarga bayar sampai 1 juta. Satu kali makan. Kalau seandainya 1 juta itu, kita makan di rumah mungkin bisa 1 bulan. Tapi kalau kita mau stay gaya, masuk di roda baru satu keluarga, itu kosnya uang 1 juta di dalam. Karena itu menuntut bahan-bahan semua. Tapi kalau mau dilihat ini makanan biasa, hanya karena apa? Karena gaya. Di dalam ayat yang ke-23 berkata begini, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan bilang apa? Tubuh kita ini lebih penting daripada pakaian. Yang terpenting apa? Karena waktu kita mati nanti, Tuhan tidak tanya merek pakaian apa. Iya. Karena waktu kita mati Tuhan tidak tanya, ini ibu pakai merek baju apa? Karena kalau namanya bicara soal pakaian, ada yang harga 500, ada yang harga 100, ada yang harga 1 juta. Orang kalau pakai pakaian lebih semakin harga semakin mahal, dia punya cara jalan juga berubah. Normal. Kalau dia pakai baju ini, kalau dia tahu dia beli misalnya harga 5 juta, nanti dia jalan seperti melayang. Tapi kalau orang yang pakai baju biasa-biasa, dia jalan biasa saja. Tetapi orang kalau pakaian yang dia pakai sudah mahal, dengan sendirinya cara jalannya juga berubah. Cara duduk juga berubah. Semua akhirnya di dalam gereja tidak konsentrasi dia ada Tuhan, hanya mau tarik sedikit, tarik sana, itu orang lihat dia baju, mau dia berubah. Kenapa? Hari-hari ini saya lihat betul orang kalau mau pergi gereja, apa yang kita ketemu di gereja Tuhan itu parah. Kalau hari-hari minggu atau hari-hari raya, itu segala macam pakaian yang berubah. Sebenarnya turun sebentar jalan yang sebenarnya kaki 1 menit juga, 1 menit itu bisa 5-10 langkah. Karena pakaian baru, pakaian mahal, 1 menit jadi hanya 4 langkah. Tambah lagi sepatu mereknya sudah sentimeternya tinggi, akhir tambah dengan tas yang mahal, itu dia tambah buat-buat. Jadi akhirnya fokus datang ke gereja itu bukan untuk menerima hadirat Tuhan, bukan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi untuk musuh. Karena kalau mau dipikir dia pulang ada tahu lagi, pakai kalau kita udah perlu pakai lagi susah. Itulah karena ada orang yang kelainan seperti itu. Itu Alkitab berkata itu ada orang sakit, itu namanya sakit jiwa. Orang yang begitu namanya sakit jiwa. Sakit jiwa. Karena apa? Orang dia pakai baju yang sama dia mulai tidak nyaman. Jiwanya sudah terganggu. Itu namanya sakit jiwa. Jadi kalau yang begitu cepat cek di rumah sakit jiwa. Cek ada orang yang kalau tidak ada pakaian baru tidak akan ke gereja. Kenapa kalau Dia tidak tidak akan pergi. dia punya atap? Tapi kalau ada orang-orang sederhana, mau mimpi itu sama, mau mimpi depan itu sama. Pilih jadi soal. Yang jadi soal ini orangnya tidak terbiasa dengan sama ini. Minggu depan supaya kalau dia mimpi kain, kita cantik.
Di depan harus kan? Di depan harus lebih melayang lagi. Kalau ketika dia dipuji dia rasanya, dia maunya nanti ke gereja itu orang puji, Orang sangat dia. cantik. Oh iya, bagaimana ini? Orang gas. Di depan harus lain dari ini, supaya pujian itu terus menerus. Ya namanya begitu, itu namanya kedagingan. Kedagingan itu bukan roh yang nampak, tetapi kedagingan yang nampak. Karena apa? Kedagingan itu maunya dipuji. Orang kalau dimarahi, dikasih firman Tuhan yang kasar, dia terima, itu berarti rohnya perlu. Tapi kalau orang yang kedagingan, Tangan akad yang itu kita cap dia sekali cap balik, berarti itu kedagingan. Tangan akad itu Makanya Tuhan bilang apa? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita mau pakai pakaian yang sama kok, yang terpenting tubuh kita itu ada baik. Nanti Tuhan tanya yang ketika kita kembali kepada Bapa di surga, yang Tuhan tanya itu apa? Sudah sejauh mana tubuh kamu itu menjadi baik Roh Kudus? Karena kita bilang apa? Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah rumah Roh Allah berdiam di dalam tubuh. Bukan soal pakaian yang kita pakai. Karena waktu kita mati nanti Tuhan tidak tanya, ibu pakai pakaian merek apa? Merek apa? Tidak. Tetapi Tuhan tanya tubuh kita. Apakah semasa hidup kita tubuh kita ini hormat dan kemuliaan bagi Tuhan? Jangan sampai tubuh kita ini tidak dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan bilang apa? Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, bukan dengan pakaian. Alkitab tidak bilang, Alkitab tidak bilang muliakan Tuhan dengan pakaian. Tetapi Alkitab bilang apa? Muliakan Tuhan dengan tubuh. Karena tubuh yang kudus itulah persembahan yang berkenan. Amin. Itu persembahan. Tidak butuh yang lain-lain. Kadang-kadang orang kaya kalau mau taruh perpuluhan, apa itu perpuluhan di depan. Itu maju ada sebatas. Dia tunggu yang gembel-gembel maju. Nanti dia sebentar terakhir. Dia punya aduk agak tebal sedikit. Nanti sampai di kota perpuluhan sesi agak pelan. Berbuat acting lagi kayaknya agak sesak masuk dong. Tuhan bukan lihat itu, tapi dia lihat hati kita. Kadang-kadang manusia seperti itu, mau dilihat orang. Saat dia pulang, harus maju ke depan supaya taruh bulan supaya jemaat lainnya. Kaya, orang kaya itu. Tapi tidak, ini kita kembali ke diri kita. Yang terpenting adalah kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi dengan sesungguhnya. Kita mengasihi bukan karena acting, bukan karena pura-pura, bukan karena kita sok-soknya, tetapi karena kita datang di hadapan Tuhan itu, kita tidak bisa pakai acting. Karena datang di hadapan Tuhan tidak bisa pakai acting. Kalau depan manusia mungkin kita bisa acting, tetapi kalau depan hadirat Tuhan itu tidak bisa acting. Tidak bisa kita mau gaya sopan Tuhan, Tuhan tahu kita terbalik dan turun. Mungkin kalau di manusia perkataan kita lembut, kita ada jahat sedang kita pura-pura sopan, pura-pura senyum, itu karena kita itu. Tetapi Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu memuliakan Tuhan dengan tubuh. Karena itulah suatu persembahan yang kudus yang berkenan. Kadang-kadang persembahan yang lain bukan Tuhan kita Tuhan. Dia punya langit dan bumi. Dia tidak butuh yang kita kasih dia. Dia butuh apa? Tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus. Yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah persembahan. Di dalam ayat yang ke-24 berkata begini. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah Bapa. Oleh Allah, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Tuhan bilang apa? Coba kamu perhatikan burung-burung gagak. Burung gagak itu tidak ada lumbung, tidak ada gudang,
Tapi orang dipelihara oleh Bapa di surga. 11, 12, Kita kalau perhatikan ya, 13, tidak pernah ada 14, Kau pernah lihat ke jemaat pernah lihat nggak ada stres, dia semakan apa? 21, Dia semakan apa? Tidak ada. 23, 24, 25, Yang begini tuh biasanya manusia. Yang Tuhan bilang apa? Kamu lebih berharga daripada burung-burung. 1, 2, Tapi kenapa kita begini? 6, Padahal burung-burung sudah tidak punya ladang, tidak artinya tidak menanam, dia tidak punya gudang, dia tidak punya lumbung, tetapi dia tahu besok. Tidak pernah kita lihat burung gagak stres, 3, 24, 25, atau kita lihat kita punya ayam di rumah stres. Tidak pernah. Dia tahu besok, ketawa besok dia makan. 3, Nanti sore naik kok, atau masuk angin. 36. Besok lagi turun, Begini tuh, besok lagi naik, makan. Dia tahu besok ada makan. ada 36 Dia pada pikir, makanya ayam ini tunjuk ada 36. yang masih banyak rumah sakit stres itu manusia. Manusia itu banyak rumah sakit stres. Tuhan bilang, kamu ini lebih berharga daripada burung. Burung di udara Tuhan kasih makan. Makanya gara-gara manusia jadi apa? Jadi lulu. akhirnya akan tidak berbuah. Kita mau berbuah susah kalau khawatir. Terus datang. Kita percaya sama Tuhan. Tuhan, kalau saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyediakan roti, makanan saya. Saya percaya Tuhan menyediakan minuman saya. Kita lihat sejak bangsa Israel, ketika mereka ada di padang gurun, mereka tahu sejak besok ada makan. Padahal mereka tiap hari harus jalan di padang gurun, tidak sampai-sampai 40 tahun lalu. Mereka tidak berkebun, mereka tidak memelihara hewan, mereka tidak berlahan, mereka tidak pergi kantor, mereka tidak mengajar, mereka hanya jalan musa kunjung mereka. Tiap harinya pagi bangun jalan, nanti sampai mana besok jalan lagi. Tidak ada kerja selama 40 tahun. Tetapi apa mereka tahu Tuhan sampai Tuhan kasih mana dari surga. Jadi pagi-pagi mereka pilih mana itu, mereka makan. Tuhan kirim burung puyuh datang, mereka makan sampai bodoh. Dan tiap hari orang tidak pernah kerja. Orang hanya tahu jalan sejak kapan sampai tanah-tanah. Tapi Tuhan pelihara mereka. Tetapi kita ini sudah ada tempat, sudah ada pelayanan, sudah ada kios, sudah ada tempat kerja. Tetap masih khawatir. Khawatir Tuhan besok makan apa, nanti besok ini tambah beli baju apa, kita khawatir. Padahal kekhawatiran ini bukan hal yang besar, tapi menyangkut pribadi kita. Menyangkut perut dan menyangkut pakaian. Ini yang Tuhan bilang. Tuhan tidak bilang apa, mobil yang mewah yang kamu khawatir. Alkitab bilang, Alkitab bilang apa? Kamu khawatir makanan, kamu khawatir pakaian. Tuhan tahu manusia ini khawatirnya dua, makan dengan pakaian. Hanya dua.